media sosial pada hari ini ya. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habis dalam hidup. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami di dunia ini, Engkaulah selama-lamanya dalam kehidupan. Engkaulah benteng kekuatan kami Tuhan. Walaupun keadaan dunia ini tidak menjanjikan dalam hidup kami, tapi kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kehidupan yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada Kamu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku.
karena kami mendapatkan sesuatu yang baik daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih, inilah kerinduan kami. Kami ingin menyukakan Engkau senantiasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Glory, glory. Kami mau rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan. Jika Kau dapat ketidaksetiaan kami, ketidaktaatan kami, Bapa ampuni kami. Berikan terus kami kesempatan untuk kami memperbaiki hidup kami. Untuk benar-benar kami dapat menyukakan hati-Mu dalam setiap hidup ini. Kami sadar kami belum memuaskan hati-Mu. Kami sadar kami sering menyakiti hati-Mu. Tapi kami tetap mau Bapa memperbaiki hidup kami untuk senantiasa menyukakan Engkau. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami pada saat hari ini Bapa, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah nikmat-Mu yang Kau berikan bagi hamba-Mu pada saat hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kehidupan kita ini ya tidak mudah. Hari lepas hari kehidupan ini tidak menjanjikan kehidupan yang nyaman, yang enak. Tidak menjanjikan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur walaupun kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, tapi tidak menjamin bahwa Tuhan meluputkan kita dari setiap permasalahan dalam hidup. Ya. Tapi semuanya itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ada sesuatu di balik semua itu, ada rencana Tuhan dalam kehidupan. Kadang-kala manusia itu, ya kehidupan kita, itu kadang-kala kita pengen yang enak, pengen nyaman, pengen kehidupan itu tidak ada masalah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itulah yang keinginan kita yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, semakin kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, ya, semakin kita mau berkomitmen kepada Tuhan, terus mengejar kesempurnaan di dalam kehidupan kita mengiringi Tuhan. Ya. Itu semakin rasanya itu semakin banyak hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan. Ya. Banyak hal. Kadang-kala kita gagal, kadang-kala ya dalam kehidupan ini rasanya hampa. Ya memang kehidupan di dunia ini hampa, fana. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita tinggal di dunia ini, ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita hidup senang, hidup nyaman. Di dunia ini semakin baik, ke depan semakin baik. Ya. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, yang sering disampaikan oleh para pembicara atau hamba-hamba Tuhan, termasuk saya juga dulu menyampaikan bahwa masa depan penuh harapan, ya, masa depan penuh harapan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dulu saya mengira firman ini, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sudah dekat sama Tuhan, wah itu ke depan kita pasti bahagia, pasti ada sesuatu
kita akan dipromosikan oleh Tuhan, kita akan diangkat oleh Tuhan, kehidupan kita semakin membaik, ya, semakin membaik. Nah, inilah selama kita ada di dunia ini, pemahaman dari kehidupan kita mengikuti Tuhan itu, pemahaman kita di dunia ini semakin hari semakin, kalau kita mengikuti Tuhan memiliki motivasi yang salah, ya, kita berharap bahwa kehidupan itu semakin baik. Ternyata Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kehidupan mengikuti Tuhan, kalau kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan seperti itu. Pengharapan kita adalah kehidupan yang kekal. Inilah yang dikatakan firman Tuhan itu bukan secara jasmani atau kesenangan dunia ini, masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan itu adalah kehidupan yang kekal. Sebab itu dari sekarang kita harus mencarinya, harus mengejarnya. Bukan kita mengejar, ya, keinginan dunia ini supaya kehidupan kita, ya, lebih baik. Bukan itu. Jadi kita mengejarnya di dalam kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan, yang baik, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Kalau kita melakukan mengejar keinginan dunia, ya, ini salah Bapak Ibu. Karena tadi pujian kita mengatakan dunia ini hampa. Ya. Apalagi hari-hari ini kita merasakan bahwa kehidupan, apalagi zaman COVID-19 ini, ya, sampai hari ini, ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita tidak akan melihat janji-janji itu atau sesuatu yang baik keadaannya di dunia ini. Hampa hidup ini, ya, fana, tidak ada artinya. Kamu kejar uang, kamu bekerja keras, apapun semua tidak ada artinya. Tapi kalau kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ya, Bapak Ibu, kita ada sukacita, pasti ada suatu pengharapan yang nanti di kehidupan yang kekal, di langit baru, bumi baru, Bapak Ibu. Itu yang kita harus capai, itu yang kita harus lakukan, cari untuk kita mencapai di dalam kehidupan nanti, memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu langit baru dan bumi baru. Ini yang harus kita kerjakan selama kita ada di dunia ini, selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan ada di dunia ini selama 70 tahun, ya, firman Tuhan, kita itu mengejar yang namanya, yaitu mencari kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebagai seorang yang mengikuti Yesus, Bapak Ibu. Nah, kalau kita minta mengikuti Yesus, ingin kehidupan kita nyaman, tidak ada, tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah kita akan memperolehnya dalam kehidupan, ya, tidak akan pernah. Kita akan melihat orang-orang yang hari-hari ini selama hidupnya mungkin enak, ya, uang banyak, ya, sebelum COVID dia seenaknya aja kemana-mana, bebas, ya, keluar negeri, punya pakaian-pakaian yang branded, ya, punya keinginan-keinginannya, makan minum yang enak dan luar biasa, dia nikmati. Tapi saat hari ini Bapak Ibu tidak bisa. Ya, kita lihat bukti hari ini bahwa kehidupan di dunia ini tidak menjanjikan, semuanya fana. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ayo buka para pemahaman kita, pemikiran kita, bahwa apakah kita terus mengejar, ya, keinginan-keinginan daging kita untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk memperoleh kesenangan pribadi kita, untuk pribadi kita. Atau boleh kita selama di dunia ini kita melakukan kerja keras, tapi untuk semua untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati apa yang kita capai di dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kala orang meraih segala sesuatu di dunia ini untuk kepuasan daging. Ini yang salah, Bapak. Ini yang tidak Tuhan ajarkan dalam kehidupan ini. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan supaya kita semuanya paham, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Supaya kita tidak tersesat.
Sementara waktu ada, ya, ada kesempatan bagi kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita terus mengejar keinginan-keinginan ini, kita tidak tahu besok atau 1 jam, 2 jam kemudian kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu. Ya, tidak mempersiapkan diri kita hari-hari ini. Karena kita menganggap bahwa Tuhan gak datang-datang juga. Kita menganggap bahwa mana Tuhan datang, mana. Bapak Ibu, keadaan hari ini sudah menunjukkan, Bapak Ibu, ya, di dalam kehidupan kita kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Ini penghujung akhir zaman. Ya. Jangan sampai kita dibutakan, ya, oleh kuasa-kuasa kegelapan yang mau menyesatkan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, inilah orang-orang yang mau mengikuti Tuhan harus menanggalkan segala sesuatu dalam kehidupan, tanpa melepaskan segala sesuatu dalam kehidupan. Dia tidak layak menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Tuhan. Dia tidak layak. Dia tidak menguduskan diri, karena kebenaran firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus serupa seperti Kristus. Inilah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Saya tidak berhenti untuk menyampaikan ini terus. Saya terus mengulang, ingatkan terus bagi kita untuk kebenaran. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagi. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu, dia tidak layak menjadi murid. Bapak Ibu saudara dikasih, kita harus menjadi murid kalau menjadi orang Kristen. Ya, harus menjadi murid. Untuk menjadi murid, ya tidak mudah, Bapak Ibu. Kita harus melepaskan segala sesuatu. Kita berani melepaskan. Kalau kita mau hidup berkualitas. Tapi kebanyakan orang menjadi orang Kristen itu yang normal, yang biasa-biasa, pada umumnya. Nah ini kebanyakan orang di sini, Bapak Ibu, seperti orang kaya, ya, dia sudah melakukan segala sesuatu, ya, hukum dia sudah lakukan, tidak berzina, ya, tidak mencuri. Sebab itu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apalagi yang harus kulakukan? Aku tidak berzina, aku sudah tidak melakukan segala sesuatu yang tidak mencuri, tidak membunuh. Nah ini standar umum. Agama lain pun mengajarkan ini, tapi orang Kristen harus lebih dari ini, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Sebab itu orang kaya ini mengatakan apalagi yang harus kulakukan? Menjadi orang Kristen harus berkualitas lagi hidupnya. Menjadi orang Kristen yang berkualitas. Itulah murid-murid Tuhan Yesus yang harus diajar, yang harus melepaskan segala sesuatu miliknya. Orang kaya ini tidak mau melepaskan. Tuhan bilang, jual harta, berikan kepada orang miskin. Tapi orang kaya ini tidak meresponi apa yang Tuhan sampaikan. Nah, di sini tuh banyak orang-orang seperti ini, standarnya seperti ini. Ya. Sebab itu barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi murid. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak menjadi. Nyata kebenaran firman Tuhan ini. Nah ini harus disampaikan terus kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Dan terus saya tidak akan pernah mau menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Waktu sudah tidak. Waktu sangat singkat. Kehidupan kita singkat hari-hari. Terus saya merasakan hari-hari ini perjuangan begitu berat untuk mencapai sesuatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mudah banget. Kadang-kadang jatuh bangun. Aduh rasanya untuk
mencapai itu perlu perjuangan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Benar-benar Bapak Ibu, tidak cuma nyanyi tok, diuji sama Tuhan. Benar-benar hari-hari ini semuanya kayak di daging ini di preteli semuanya, untuk mencari sesuatu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanya terus kepada Tuhan. Tidak puas dengan apa yang sudah diraih pada saat hari. Saya terus, Tuhan, apa lagi yang belum berkenan di hadapan? Apa lagi Tuhan? Ada aja yang belum berkenan di dalam kehidupan. Ada saja Bapak. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, kita terus meraih, berjuang untuk berkenanan kepada Tuhan, supaya hidup kita seperti Dia. Bukan seperti Dia Bapak Ibu, kita tidak bisa seperti Dia, tapi standarnya Dia, kita harus mengikuti jejaknya Dia. Sebab itu tadi pujian kita mengatakan, ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Torehkan kehidupan jejak anak Allah itu dalam hidup kita. Tidak mudah Bapak Ibu, pujian ini saya tahu tidak mudah. Saya nyanyi ini, waktu saya milih lagu itu tidak mudah. Saya tahu pujian ini akan dipraktekkan dalam kehidupan ini. Memang inilah kerinduan saya Bapak Ibu, mengikuti Tuhan hari-hari ini. Saya ingin berjuang terus supaya saya mengikuti jejak seperti apa yang Tuhan lakukan, yang sudah Dia teladani dalam kehidupan. Berat Bapak Ibu, tidak ada pilihan. Karena itu yang Dia ajarkan, yang Dia sudah teladani dalam kehidupan. Takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan, dia akan mendapatkannya Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang aduh Tuhan, saat diproses, saat diperhadapkan dengan masalah, kesulitan dalam kehidupan ini, ya mengerikan. Tapi ya mau tidak mau kita harus jalani. Memang itu. Orang yang benar-benar mengikuti Tuhan, menjadi orang Kristen yang berkualitas, ingin jadi muridnya harus dididik, harus diproses, harus diajar sama Tuhan, supaya kita benar-benar seperti apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita, menjadi orang yang percaya kepada Dia. Tidak omong kosong Bapak Ibu menjadi orang Kristen, cuma Kristen tetapi tanpa berbuat apa? Selamat. Tidak ada. Ingat ya Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kamu jadi orang Kristen hari ini tidak menjamin hidupmu selamat kalau kau tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan ingatkan kepada saya, diberi kesempatan untuk saya hari ini melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Wow, kalau saya tidak diberikan pengertian ini pada tahun-tahun belakangan ini Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, wow, mengerikan Bapak Ibu saat di tahta pengadilannya. Tidak bisa lagi kita balik ke dunia ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, diberi kesempatan, diberi anugerah kepada Tuhan untuk melakukan apa yang diajarkannya, yang benar-benar kebenaran firman Tuhan yang diberikan, firman Tuhan yang benar, tidak palsu lagi, tidak firman Tuhan itu tidak menginginkan sesuatu yang menenangkan bagi kita. Kita menafsirkannya dengan akal pikiran kita sendiri, tidak lagi. Karena waktu itu karena kita memikirkan
bukan karena kita masih terikat dengan dunia, ya, keinginan dunia, sehingga kita mencari kebenaran firman Tuhan yang menyenangkan daging kita, yang mengenakan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dikasih. Sehingga Tuhan tidak bukakan. Saya pernah berdoa seperti ini, Bapak Ibu. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya dulu ya belum dibukakan kebenaran firman Tuhan seperti kebenaran yang saya alami pada saat hari ini. Saya tanya kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya dan Tuhan kasihkan hikmat kepada saya bahwa karena saya masih menginginkan keinginan dunia ini nyaman. Saya tidak mau melepaskannya. Saya tidak mau mempreteli keinginan daging saya ini. Sehingga kebenaran itu belum dibukakan. Belum dibukakan pada waktu itu. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Anugerah yang saya pikirkan hari ini, saya rasakan hari ini bahwa kalau saya merenungkannya, wow, seandainya Tuhan tidak menyampaikan kebenaran ini bagi saya, jadi apa saya? Kalau saya terus seperti apa yang saya lakukan seperti tahun-tahun lalu gitu ya Bapak Ibu, sebelum saya mengenal kebenaran firman Tuhan ini sampai saya mati, waduh, penyesalan yang tidak ada duanya, tidak bisa balik lagi Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini, yang terus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat GBI Raya ini, ya, Bapak Ibu harus lakukan. Jangan Bapak Ibu anggap remeh semua. Ini kesempatan bagi kita, ya. Jangan seperti orang kaya itu tadi, Bapak Ibu, ya. Dia pengen mau menjadi orang Kristen yang lebih berkualitas. Setelah Tuhan berikan, dia tidak mau lakukan. Dia tidak meresponi kebenaran yang sungguh-sungguh. Kasihan, Bapak Ibu. Kesempatan hilang. Karena kesempatan itu bukan karena Tuhan. Tuhan jangan menyalahkan Tuhan nanti saat kita di sana. Kenapa Tuhan tidak buat aku selamat? Dan aku sudah berlaku baik. Tuhan bilang aku sudah melakukan. Aku sudah mengajarkan kepada engkau, ya, lepaskan, jual harta milikmu, ikutlah aku. Artinya, lakukanlah, tinggalkan kehidupan dunia ini untuk kepentingan, untuk menyenangkan keinginan dunia kita, keinginan daging kita. Nah, banyak orang tidak mau melepaskan. Banyak orang tidak mau. Seperti orang kaya kita. Jadi jangan disalahkan Tuhan. Ya, Tuhan baik. Baiknya Tuhan itu dia mengajar anak yang dikasih, dia dididik dan ajar. Itu kata firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya. Di 1 Petrus ayat yang ke-1, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Jadi kalau kita menyebut Dia Bapa, ya, itu benar-benar kita sudah dianggap menjadi anak yang sah, Bapak Ibu. Kalau kita belum melakukan apa yang Dia inginkan, kita menyebut Bapa, gak pantas, ya. Dan nanti di situ Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua, karena kita masih dihakimi semuanya, tidak memandang siapapun. Ya. Inilah kasih Tuhan. Apa yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan kita sesuai apa yang kita lakukan, kita akan diadili, kita akan dihakimi. Sebab itu, selama kita menumpang di dunia ini, ya, kita harus ada takut dan gentar. Sini firman Tuhan ini nyata, bukti. Ya, selama kita
dunia ini. Hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Harus takut dan gentar kepada Dia. Jangan seenaknya hidup. Banyak orang, aduh Bapak Ibu sedih saya bilang. Gak takut sama Tuhan. Seenaknya mau ngomong seenaknya. Mau memaki orang, maki aja seenaknya. Waduh, keadaan dunia ini sangat-sangat mengerikan, jahat, mengerikan keadaan hari-hari. Gak ada takut, gak ada gentar kepada Tuhan. Mau jadi apa orang-orang seperti ini? Sebab itu saya berdoa kepada jemaat yang ada. Saya sering melihat mereka ada di WA group, ya, lihat keberadaan. Mereka nggak ada cari Tuhan. Mereka sibuk dengan urusan-urusan pribadi, mengejar keinginannya, tidak mengejar Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai saya meninggalkan Engkau. Jangan sampai saya berbalik oleh karena keadaan dunia ini yang semakin sulit. Semakin kita mau mengejar kesempurnaan dalam kehidupan ini, Tuhan terus proses dalam kehidupan ini. Jangan sampai aku menyangkal Engkau. Jangan sampai aku gagal untuk meraih apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita, pada saya. Saya bilang kepada Tuhan, jangan sampai gagal semua. Inilah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kadang-kala kita, kalau kita tidak berjaga-jaga, sedetik kita bisa diseret oleh kuasa kegelapan. Licik, setan itu, iblis itu licik. Dia berusaha untuk menggagalkan dalam kehidupan kita. Licik. Dia mencari orang-orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mencari orang yang berkomitmen kepada Tuhan. Kita tidak kuat Bapak Ibu hari ini, kita akan terseret. Banyak anak-anak Tuhan terseret. Hari ini semangat, besok loyo. Dan stabil kekristenan. Yuk kita menjaga kekristenan itu harus stabil. Nah untuk menjaga ini nggak mudah, Bapak Ibu, nggak mudah. Saya mengalami ini, waduh berat. Tapi saya harus lakukan seberat apapun. Saya sudah berkomitmen. Saya minta kepada Tuhan, tak mungkin Tuhan biarkan saya, tidak mungkin Tuhan meninggalkan saya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bayangku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini Bapak Ibu, saat saya mengalami proses ini, saya katakan Tuhan, sekalipun Engkau tetap Allah selamanya dalam hidup, tidak mungkin aku bisa lepaskan Engkau Tuhan. Binasa hidupku Tuhan kalau aku melepaskan Engkau. Apapun yang ku alami hari ini Tuhan, aku tetap pegang Engkau Tuhan. Aku tidak lepaskan Engkau Tuhan. Ini yang kerinduan saya Bapak Ibu. Betapa sia-sia hidup di dunia ini kalau kita cuma main-main dan tidak takut dan gentar. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari mengingatkan kita kembali untuk kita tetap menjaga kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun masalah, apapun
atau sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Semuanya ada maksud yang indah di balik semua itu. Supaya kita berbalik dari setiap kehidupan kita yang tidak berkenan. Ingat, dunia ini tidak menjanjikan hidup yang nyaman. Mari kita mencari Dia, mencari wajahnya, supaya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal dalam kehidupan. Mari kita angkat pujian ini. Sekali lagi kita katakan, rasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna semuanya. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita bertobat dan cari wajahnya. Tinggalkan segala keinginan dunia ini yang menyesatkan, yang membuat kita jauh daripada Dia. Mari Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mari bangkitlah engkau. Haleluya, Dia memberikan pertolongan bagi engkau. Dia memberi kemampuan bagi engkau untuk bangkit dan mencari Dia dan berbalik dari kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory bagimu.
sudah berfirman bagi kami. Biar kebenaran firman Tuhan didengar oleh setiap orang-orang yang mendengarnya dan diubahkan dalam setiap kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan pujian hormat kemuliaan hanya Engkau yang banyak. Kami mau mengakhiri ibadah kami bersama. Saudara kasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Tuhan